Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Kurniawan. Di sini saya dari kelas seksi 4105 dengan NIM 1202-17072 ingin membuat tugas 2 tentang video yang sudah diberikan kepada saya. Di sini diberikan skema database OLTP. Nah, di sini kita disuruh milih salah satu dari skema ini apa yang kita ingin ambil. Contohnya kita di sini ya. Skema yang diberikan kepada kita itu ada berbagai macam. Ada human resource, ada DBO, sales, dan lain sebagainya. Di sini saya ingin mengambil uh, si person kembali. Oke, selanjutnya langsung ke materi aja. Baik, di sini data warehouse business intelligence. Nah, apa sih itu data? Data itu secara umum definisi data yaitu sekumpulan fakta atau keterangan yang belum diolah serupa angka, kata-kata, cerita atau gambar atau simbol yang diperoleh melalui proses pencarian atau pengamatan dari sumber-sumber tertentu. Data, informasi, dan pengetahuan. Ada tiga, ada skema data, ada informasi, sama pengetahuan. Di sini data itu adalah bagian paling dasar atau kecil dari karya manusia. Data bersifat kaku merupakan representasi dari fakta yang ditemukan dalam aktivitas sehari-hari. Misal, uang si Dito ini hari ini cuma 350.000. Itu adalah sebuah data. Lalu informasinya hasil pengelolaan data dari yang dapat memberikan gambaran lebih jelas terhadap sesuatu. Informasi bersifat dinamis. Semua orang memiliki tanggapan yang berbeda-beda pada suatu informasi. Misal, kondisi uang si Dito dalam seminggu meningkat sebanyak 480%. Padahal minggu yang lalu dia mengalami defisit sebesar 24%. Terus contohnya ada pengetahuan. Nah, pengetahuan itu adalah informasi yang dipresentasikan dan diintegrasikan. Pengetahuan berasal dari informasi yang diserap dalam akal pikiran seseorang. Pengetahuan yang bersifat transcendent, misal seperti pengetahuan saya, Dito tidak pernah memiliki uang lebih banyak dibandingkan uangnya Arif. Nah, apa saja jenis-jenis bisnis intelijen? Nah, di sini ada data, informasi, sama pengetahuan. Ini adalah strukturnya yang paling dasar itu adalah data, terus ada informasi, sama pengetahuan atau knowledge. Jadi di dasar itu ada data tadi, yang kedua tahapnya ada informasi, yang ketiga ada knowledge. Pengetahuan itu adalah kerucut dari informasi sama data tersebut. Terus ada namanya data taksonomi. Data taksonomi itu apa? Analisis taksonomi adalah analisis yang tidak hanya penjelajahan umum, melainkan analisis yang memutuskan perhatian pada domain tertentu yang sangat berguna untuk menggambarkan fenomena atau masalah yang menjadi sasaran studi. Jadi kesimpulannya itu adalah analisis taksonomi ini merupakan analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Hasilnya dapat dijadikan sebagai bentuk diagram kotak atau diagram garis dan simpul seperti itu. Lalu ada tingkatan data abstraksi. Nah, di sini ada dua, data semi struktur, ada data terstruktur. Nah, data semi terstruktur tuh kayak ibaratnya kayak dia tuh mau terstruktur apa mau tidak terstruktur. Jadi di tengah-tengah posisinya. Nah, itu tuh adalah merupakan bentuk data yang berisi format yang disebutkan di atas, yaitu data terstruktur dan data tidak terstruktur. Lebih tepatnya, data semi terstruktur merupakan pada data yang belum diklasifikasikan repositori tertentu atau database, namun mengandung informasi penting yang memisahkan elemen individu dalam data. Contohnya dalam data bentuk file JSON, XML,
Nah, data tersebut adalah yang digunakan algoritma data mining dan dapat diklasifikasikan sebagai kategorikal atau numerik. Lalu data terstruktur itu apa? Merupakan data yang dapat diproses dan disimpan dalam format tetap. Normalnya kita mengenal sebagai data terstruktur yang ada dalam Excel atau spreadsheet. Seperti contoh data penjualan pada suatu perusahaan. Seperti itu. Lalu di sini saya masih mengambil persen. Persen ini kita ambil seperti kayak ada passwordnya juga. Persen itu sendiri dari link ke persen. Terus ada masuk email. Terus ada email itu masuknya ke persen. Nah, si persen pun itu juga masuknya ke persen. Jadi pengelolaan persen itu turunnya ke business entry. Nah, business entry juga dapat diterima dari business entry contact dan contact type itu turunan dari business entry. Selanjutnya ada namanya percent pound. Percent pound juga masuk ke persen. Percent pound turunannya itu adalah pound number. Terus di situ juga ada namanya address. Address turunan dari state of province. Province itu turunannya ada primary key-nya itu ada state province juga. Selanjutnya turunan itu ada country. Nah, seperti itu. Jadi dalam persen itu terdapat persen yang menaungi di bawahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.